Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Saat pertama kali mata Raja Iblis Fei Hong melihat Xiaoyan, dia masih menunjukkan ekspresi bangga saat ini. Hanya saja tepat ketika dia melihat tanda yang mulia jahat dengan jelas di antara alis Xiaoyan, tiba-tiba pupil matanya menyusut. Avatar Tuan Jahat, yang manakah Anda? Raja Iblis Fei Hong bertanya dengan bingung. Jelas reaksi pertama Fei Hong bukanlah Xiaoyan adalah reinkarnasi yang mulia jahat, tetapi seharusnya Xiaoyan menjadi salah satu avatar Tuan Jahat. Karena dia berpikir fluktuasi yang memancar dari tubuh Xiaoyan tidak mungkin berasal dari Tuan Jahat. Anda, cepat kemari. Xiaoyan menatap Fei Hong dengan dingin, mengerutkan kening dan langsung berteriak dan marah. Tepat ketika kata-kata Xiaoyan keluar, itu terdengar seperti guntur yang meledak di telinga Fei Hong, yang membuat tubuhnya gemetar terus-menerus. Bahkan saat menghadapi Xiaoyan, dia langsung merasakan rasa penindasan absolut kepadanya, sehingga dia mau tidak mau ingin berlutut. Tunggu, bagaimana Anda bisa menjadi Tuan Jahat? Tidak mungkin, Anda bukan Tuan Jahat. Fei Hong berteriak dengan bingung, namun saat dia berbicara, tiba-tiba tubuhnya tanpa sadar bergerak menuju Xiaoyan. Kemudian dia berlutut di depan Xiaoyan dengan keras. Pada saat yang sama, lebih dari selusin sosok di kejauhan menyerang kedua orang kuat yang menangkap Xiaoyan, hingga mereka berlumuran darah. Bahkan racun di tubuh kedua orang itu juga menyebar dengan sangat cepat, sehingga kondisi mereka terlihat lebih serius daripada Xiaoyan. Sekarang keduanya dibawa ke platform oleh selusin sosok-sosok ini. Namun selusin sosok ini seharusnya bukanlah monster, tapi semuanya diracuni oleh kabut beracun dan dikendalikan oleh Fei Hong di depannya. Setelah pria jahat dan pria kurus lainnya datang ke platform, melihat Fei Hong berlutut di depan Xiaoyan, keduanya terdiam beberapa saat. Ini apa yang terjadi? Mereka berdua tampak sangat tercengang saat melihat Xiaoyan duduk bersila. Kemudian mereka melihat ke arah Fei Hong yang bersujud di depan Xiaoyan. Bahkan Songgu dan yang lainnya yang berpura-pura pingsan, mereka juga sudah membuka matanya. Namun saat melihat pemandangan itu, mata mereka terbuka lebar, yang menunjukkan mereka sangat terkejut. Sehingga ekspresi wajah keempat orang itu benar-benar membeku saat ini. Apa yang Anda lakukan di sini? Mengapa Anda tidak mengeluarkan racun di tubuh saya? Xiaoyan memandang Fei Hong dengan dingin. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya dan 8 penguasa berat misterius yang sunyi muncul di tangan Xiaoyan. Kemudian dengan satu kaki, Xiaoyan langsung menendang kepala Fei Hong dengan keras. Duar! Segera terdengar suara teredam yang menyebar di aula. Di bawah tendangan Xiaoyan, Fei Hong merangkak ke tanah. Setelah kepalanya tenggelam di tanah, Fei Hong menatap Xiaoyan dengan ekspresi galak. Namun saat ini, Xiaoyan melangkah maju dan dia langsung menginjak kepala Fei Hong. Anda hanya sebuah avatar. Siapa yang memberi Anda keberanian untuk melihat saya seperti ini? Meskipun suara Xiaoyan terdengar pelan, namun suaranya sangat mendominasi dan terus menyebar di platform tersebut. Tapi begitu suara itu keluar, Zhonggu dan yang lainnya semakin tercengang. Bagaimanapun reputasi yang mulia jahat cukup besar, sehingga mereka tidak dapat mempercayainya. Lagi pula, mereka telah mengikuti Xiaoyan sepanjang jalan, yang ternyata identitas Xiaoyan adalah tuan yang jahat legendaris. Pada saat ini, Fei Hong menggertakkan gigi dan ingin menggerakkan tubuhnya, tetapi dia menemukan bahwa dia benar-benar tertekan sekarang. Dan alasan mengapa Fei Hong tidak bisa menolak sama sekali, ini adalah karena kekuatan penekan absolut ini hanya dimiliki dewa ini atas avatarnya sendiri.
Namun sebenarnya, bahkan Xiaoyan sendiri tidak mengetahuinya bahwa dia dapat menekan Raja Iblis ini. Hanya saja, saat Xiaoyan melihat Fei Hong, dia dapat merasakan tanda yang mulia jahat di antara alis Xiaoyan. Dan kekuatan penekanan yang tak terlihat ini berasal dari kekuatan tanda yang mulia jahat. Oleh karena itu, dengan kekuatan semacam ini, membuat Fei Hong tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Meskipun tubuh Fei Hong sendiri sebenarnya telah diambil alih oleh orang kuat dari klan Jimmy. Hanya saja tubuh Fei Hong masih milik Tuan Jahat saat ini, karena di antara alis Fei Hong ada tanda jahat yang persis sama dengan tanda di tengah alis Xiaoyan. Bahkan saat mata Xiaoyan berkaca-kaca, sesuatu berubah di tempat itu. Sekarang ada 3 orang di platform, Xiaoyan, Fei Hong, dan Go Chen. Mata ketiga orang itu semuanya tertuju satu sama lain, seolah-olah mereka semua menjadi orang yang sama. Tapi Xiaoyan tidak mengendalikan Fei Hong. Sebaliknya, dia memerintahkan Fei Hong untuk mengeluarkan racun dari tubuhnya. Setelah mengambil kembali kekuatan penekannya, mata Fei Hong memungkinkan tatapan ngeri. Segera Fei Hong mengangkat tangannya, kemudian lapisan kabut hitam segera keluar dari tubuh Xiaoyan. Sehingga untuk sesaat, Xiaoyan merasa lega. Namun, kecuali diracun oleh kabut hitam, Xiaoyan juga menemukan bahwa racun ular piton di tubuhnya juga dikeluarkan oleh Fei Hong sehingga ada kilatan cahaya samar di mata Xiaoyan. Karena dia merasa sepertinya Fei Hong sendiri sangat pandai dalam hal racun, jadi ini merupakan kabar baik bagi Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan juga melepaskan avatar dewa asli dari 9 peti mati pagoda kekosongan roh. Kemudian dia memberi perintah lagi pada Fei Hong. Anda juga harus mengeluarkan racun di tubuhnya, kata Xiaoyan dengan dingin. Saya tidak tahu siapa dia, jadi saya tidak bisa menyembuhkan racun ini. Fei Hong menjawab dan dingin, namun tepat setelah dia selesai berbicara, Xiaoyan mengangkat tangannya dan menampar Fei Hong lagi. Siapa yang ingin berdiskusi dengan Anda? Xiaoyan berkata dan marah. Pada saat ini, 5 sidik jari berwarna merah cerah muncul di wajah Fei Hong, sehingga dia sangat marah sekarang. Tapi dia hanya bisa menatap Xiaoyan, kemudian sebuah bayangan hitam menyapu ke arahnya lagi. Dan 8 penguasa berat misterius yang sunyi yang dibawa angin langsung menghantam tubuh Fei Hong lagi dengan keras. Fei Hong sekarang mengerti meskipun Xiaoyan tidak akan membunuhnya jika dia masih berani membangkang. Xiaoyan mungkin akan terus memukulinya. Setelah memikirkan hal ini, Fei Hong yang berjuang untuk bangun juga sudah kehilangan kesabaran. Dan dia dengan patuh segera mengeluarkan semua racun dalam tubuh dewa aslinya. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Saat ini suara Long Biao datang dari belakang Xiaoyan. Jelas Zhonggu dan 4 orang lainnya juga tampak penuh harap. Bagaimanapun mereka semua diracuni saat ini. Mendengar itu, Xiaoyan mengangguk, kemudian memerintahkan Fei Hong untuk mengeluarkan racun tersebut. Segera Fei Hong hanya bisa mengeluarkan kabut beracun dari tubuh ke-4 orang tersebut. Sehingga setelah racun di tubuh ke-4 orang itu dikeluarkan, mereka segera menghela nafas lega dan mereka tidak perlu meminta bantuan Xiaoyan untuk melepaskan diri dari ikatan benang emas. Bagaimanapun benang emas ini tidak terlalu kuat, tapi yang kuat adalah racun yang terhirup di dalam tubuh mereka, sehingga mereka berempat tidak dapat mengerahkan kekuatannya. Tepat ketika melihat racun di tubuh Zhonggu dan yang lainnya dikeluarkan, Xiaoyan merasa sangat menyesal di dalam hatinya, karena jika keberadaan Fei Hong ini nyata dan bisa menjadi avatarnya, maka Xiaoyan mungkin dapat mengatasi kelemahan tubuh fisiknya, sehingga dia tidak perlu lagi takut dengan racun. Sayangnya, dia sekarang berada di gerbang kuno Dewa Iblis Abadi, jadi Xiaoyan cukup ragu, apakah dia bisa merebut tubuhnya. Bagaimanapun, meskipun dunia ini sangat besar, tapi itu semua adalah keberadaan setengah nyata dan setengah ilusi. Lagi pula saat ini, Xiaoyan telah merasakan banyak hal.
bahkan seluruh dunia kuno Dewa Iblis Abadi itu sendiri. Saya pikir dunia yang luas di dalam gerbang kuno Dewa Iblis Abadi sendiri sudah merupakan cermin dari dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Dan ada kemungkinan seluruh dunia tersebut telah runtuh karena sumber dayanya sendiri telah terkuras dengan cepat. Yang menunjukkan ini jelas bukan hanya masalah penghalang dunia itu sendiri. Jadi mungkin ada yang salah dengan dunia kuno Dewa Iblis Abadi itu sendiri. Oleh karena hal inilah yang mengakibatkan penghalang dunia itu sendiri menjadi hancur. Jadi dunia kuno Dewa Iblis Abadi saat ini tidak lebih dari sebuah cermin dan kebanyakan dari mereka adalah keberadaan ilusi yang menyelamatkan dunia ini. Jadi ini sulit untuk dapat menyelamatkannya. Xuyen bergumam dalam hatinya. Sekarang dia telah memiliki penilaian baru tentang dunia ini. Cepat, ajari saya keterampilan Anda dalam hal mengendalikan racun. Xuyen menatap Fei Hong dan berkata dengan tegas yang membuat Fei Hong menggertakkan giginya. Bahkan sekarang matanya menunjukkan kegigihan yang menunjukkan Fei Hong sendiri sangat ingin melawan. Hanya saja dia merasa tidak berdaya. Meski begitu, dia juga tidak ingin menyerahkan keterampilan pengendalian racun tersebut. Segera, Xiaoyan mengangkat tangannya lagi dan berharap bisa menekannya lagi. Karena dengan keberadaan dengan kekuatan seperti itu hanya akan menyusahkan sebaginya. Tapi sekarang tidak ada ancaman terhadap kehidupan semua orang. Hanya ada adegan pemukulan Xiaoyan terhadap Fei Hong di platform sehingga semua orang yang menyaksikan pemandangan itu memiliki ekspresi rumit di wajah mereka. Anda hanya yang mulia jahat. Siapa yang memberikan Anda keberanian menjadi begitu sombong di dunia saya yang luas ini? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba keluar dengan keras yang membuat Xiaoyan sangat terkejut karena dia juga merasakan krisis yang kuat saat ini. Dan perasaan itu juga sama seperti saat Xiaoyan memasuki tempat ini sebelumnya. Bahkan itu persis sama saat merasakan tatapan yang datang dari langit. Tepat setelah suara itu perlahan keluar, tiba-tiba sesosok tampak muncul begitu saja. Saat sosok itu mengambil langkah, bentuk tubuhnya yang seperti ilusi, sekarang berubah menjadi padat. Kemudian sosok ini muncul di depan semua orang. Setelah sosok itu muncul di depan semua orang, tiba-tiba mata Xiaoyan menyusut. Dan dia juga langsung berseru karena terkejut. Jimmy! Jelas saja, melihat sosok di depannya, Xiaoyan merasa setidaknya 7 poin mirip dengan jiwa Jimmy, terutama di antara alis dan sorot matanya, bahkan dengan ekspresi wajahnya. Sekilas, Xiaoyan dapat mengenalinya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.